Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Workaholic Channel. Kali ini akan memperbaiki satu unit kulkas 2 pintu merek LG, di mana kulkas ini menggunakan sistem modul dan modulnya berada di atas kulkas atau di bagian atapnya. Dan masalah dari kulkas ini adalah bagian pintu bawah tidak dingin. Oke, lanjut di bagian pintu atas kita akan membuka penutup atau kap dari dinding freezernya. Di sini ada 2 skrup kiri dan kanan, tapi sebelumnya kita buka terlebih dahulu penutup lampu di bagian atas. Ada 1 skrup di bagian tengah, kemudian bagian belakang dari penutup lampu ini kita tarik ke bawah agar terlepas dari kancingnya. Kemudian kap yang berwarna putih ini kita tinggal tarik saja menggunakan tang. Kemudian kembali di sini ada kap yang berwarna hitam. Di sini tidak ada skrup. Kap ini hanya menggunakan kancing, 2 kancing di bagian atas, kiri dan kanan. Kita tekan ke bawah dan tarik ke depan. Oke, kemudian kita lepaskan kabel soket kipasnya. Ya, di sini kita melihat freezer atau evaporatornya penuh dengan bunga es, ngeblok, dan pastikan kita cairkan terlebih dahulu sampai betul-betul air tembus ke bagian pembuangan yang berada di bagian bawah atau bagian belakang kulkas. Pastikan air yang kita siram di bagian freezer atau evaporator ini tembus ke selang pembuangan di bawah ini. Setelah kita mencairkan es yang ngeblok di bagian freezer dan memastikan pembuangan air tidak mampet, sekarang kita akan mengukur heater. Kita lepaskan kabel heater dari soketnya, kemudian kita ukur, pastikan heater masih nyambung atau tidak putus. Jika heaternya masih nyambung, soketnya kita pasang kembali di tempatnya yang semula. Lanjut, di sini saya mengambil 1 buah termistor kulkas khusus untuk merek LG yang sepaket dengan termofuse-nya. Ya, di sini saya akan mengganti termistor dan sekring dari kulkas ini. Karena kebanyakan jika terjadi masalah seperti ini, biasanya rusak di bagian termistor karena termistor sudah tidak bisa lagi membaca suhu ruangan yang ada dalam freezer, mengakibatkan bunga es terus menumpuk sampai menutup saluran pengisapan udara, mengakibatkan udara tidak mengalir sampai ke bagian ruang pintu bawah. Oke, di sini kita sudah lepaskan soket dari termistor dan termofuse lamanya dan kita pasang termistor yang baru. Termistor yang baru yang kita pasang ini memang sedikit berbeda dengan termistor bawaan karena termistor bawaan terpisah dengan termofuse-nya, dan termistor yang baru ini dalam 1 bungkus plastiknya itu sudah gabung dengan termofuse, tapi tidak masalah, fungsinya tetap sama. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa jika mendapati kulkas
Dengan masalah seperti ini, saya selalu mencoba untuk mengganti termistornya saja terlebih dahulu dan memberikan penjelasan yang baik kepada user. Apabila di kemudian hari 2 atau 3 hari masalah tetap sama, maka saya menyarankan untuk mengubah sistem dari kulkas ini dari modul ke sistem timer 1.3. Tapi alhamdulillah setelah pengerjaan ini atau video ini diupload sekitar 10 hari setelah pengerjaan, berarti kulkas ini sudah tidak ada masalah dan pekerjaan berhasil dengan hanya mengganti termistornya saja. Oke, lanjut kita pasang termistor menempel di aluminium freezernya, ikat dengan kabel tis. Lalu pasang kembali cup yang berwarna hitam dengan mengarahkan bagian bawah terlebih dahulu. Sama dengan cup yang putih ini, kita arahkan bagian bawah dan bagian atas kita dorong dan tekan hingga benar-benar rapat. Kemudian kedua skrup kita pasang kembali. Terakhir kita pasang penutup lampu bagian atas dengan memasukkan bagian depan terlebih dahulu dan bagian belakang kita tekan ke atas. Oke, pekerjaan sudah selesai. Dan apabila seandainya teman-teman semua mendapati kulkas dengan keluhan yang sama dan sudah melakukan hal yang sama seperti di video ini tapi belum berhasil, teman-teman bisa mengubah sistem dari kulkas ini dari modul ke sistem timer 1.3 yang videonya akan saya rekomendasikan di akhir video ini. Oke, lanjut kita lakukan pengetesan. Dan setelah menyalakan kulkasnya, ya di sini terasa hembusan hawa dingin sudah keluar dari lubang-lubang ventilasi bagian ruang pintu bawah. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini agar channel ini terus berkembang. Bagi sahabat yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.